Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Sudah bangun belum guys? Iya. Bangun, 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 bangun. Sahur, 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 sahur. Arep sahur, ora sahur sak karepmu. Iya. Oke, di depan kita ini ada servisan HP Samsung ya. Ya, nggak terasa ya. Beberapa hari lagi kita meraih hari kemenangan. Semoga kita selalu dalam lindungannya ya, amin. Oke guys, jadi HP ini adalah Samsung J4 Plus. Nah ini saya terima itu dalam keadaan tidak ada sinyal. Nah ini kan bulat ya. Lalu untuk di kartu SIM kedetek ya. Ya, jadi setelah saya tanyakan, ini kronologinya disebabkan karena masuk air ya. Lalu setelah masuk air, dijemur dan nyala, digunakan ya aman ya. Tapi selang pemakaian beberapa minggu ya terjadi seperti ini. Oke, saya cek IMEI aman guys. Lalu kita akan cek tentang ponsel. Nah ini J4 Plus ya. Untuk versi basebandnya aman. Jadi kita mesti pastikan dulu baseband ada tidak, IMEI ada tidak. Kalau ada semua berarti jauh dari software ya. Untuk kasus tidak ada sinyal, itu ada dua kerusakan di hardware dan software. Kalau software sudah aman berarti kita curiga ke hardware ya. Dengan cara kita cek secara manual. Ternyata tidak bisa sama sekali ya. Indikasinya jika kita cek secara manual tidak muncul sama sekali malah mental, itu biasanya faktor terbesar IC WTR yang bermasalah. Karena fungsi dari IC WTR itu sebagai kontrol penangkap dan keluar sinyal ya, masuk keluarnya sinyal. Untuk mengolah sinyal itu di IC PA. Kecuali kalau waktu setting manual dia muncul operator, semua operator, berarti WTR bagus, tapi sinyal tidak muncul berarti IC-PA nya yang bermasalah. Jadi bisa dibedakan ya antara IC WTR dan IC PA. Nah untuk di HP Samsung ini ngeri sedap karena kita mesti bongkar LCD ya. Apalagi ini LCD-nya Super AMOLED. Wow. Kita mesti hati-hati dan teliti ya. Jangan sampai kita nombok. Belum perbaiki kasus sesungguhnya malah nombok LCD. Ya itu semua pernah merasakan ya, seorang teknisi. Saya pun juga sudah pernah. Oke, kita akan angkat LCD dengan blower ya. Bisa juga dengan bantu alat separator LCD ataupun dengan hair dryer. Nah ini tembak di tiap sisinya. Lalu bantu dengan plastik mika seperti ini ya. Dan hati-hati banget karena LCD untuk di Super AMOLED ataupun AMOLED itu sangat tipis. Yang penting kita cari celah dulu ya di awal supaya plastik itu bisa masuk. Jika plastik mika sudah bisa masuk, baru kita tuangin cairan thinner. Nah seperti ini, biarkan dia meresap dulu, lalu kita sambil seset ya. Nah ini kan kalau nggak hati-hati, wow, gantinya itu mahal guys. Oke, ini pastikan jangan sampai kena fleksibel ya. Nah ini pelan-pelan saja, yang penting selamat.
sambil sesekali diintip ya. Kira-kira aman tidak? Oke, lalu bantu terus juga dengan tembakan blower ya. Nah ini kelihatan sudah mulai terbuka. Jadi walaupun kasus sepele ataupun contohnya ganti konektor cas ataupun ganti tombol power, di HP Samsung itu berbeda tarifnya ya. Kita mesti ukur tingkat resikonya. Nah ini contohnya J4 Plus ya. Untuk bongkar mesin kita mesti angkat dulu LCD. Ini fase pertama. Tentunya ngeri-ngeri sedap guys. Oke, ini sudah terbuka dan wow, sekilas saya perhatiin banyak korosi ya. Oke, kita akan coba nyalakan. Apakah sudah aman ya? Kita mesti tahu ketampilan home screen-nya. Ya ini memang kasus-kasus untuk masuk air biasanya memang sinyal ya yang diserang. Kalau nggak sinyal ya mati total IC power ya. Karena di area sinyal tuh banyak jalur feedback. Oke lah, ini aman saya rasa. Dan kita tinggal copot. Kita akan bongkar mesinnya. Namun ini untuk di konektor LCD itu ada pengancing ya dari plastik. Untuk di bagian konektornya kita lepaskan. Ya, dan hati-hati ya saat pencongkelan konektor LCD. Jadi pastikan jangan kena komponen ya. Wow, bisa diperhatiin banyak tingkat korosi. Dan wow, jadi kayak bedak-bedak itu kan itu efek dari air ya. Oke, setelah itu tahapan pertama selesai ya. Kita angkat LCD, kita bongkar bagian frame tengah. Nah ini banyak banget bautnya. Jadi yang perlu dipahami untuk kasus sinyal itu ada beberapa faktor ya. Bisa penyebabnya di IC WTR, bisa penyebabnya di IC PA, ataupun di IC RF. Jadi ketiga-tiganya ini sama tapi berbeda. Kalau IC WTR untuk mengontrol keluar masuk sinyal ya. Untuk mengolah sinyal itu di IC PA. IC PA, IC RF. Nah, dua-duanya ini antara yang satu itu di 2G, yang satu khusus 3G dan 4G. Kalau WTR itu sebagai source powernya atau pengontrolnya. Nah ini ciri-cirinya ya dengan cara setting manual. Kalau tidak dapat sama sekali, biasanya IC WTR yang bermasalah, ganti saja. Nah ini sudah saya copot dan kita lihat di bagian mesin ya. Oke guys, kalau saya perhatiin bagian mesin ini ya aman ya, mulus, tapi ini ada tingkat korosi ya. Wow, jadi air itu melewati di konektor SIM. Ya, kemungkinan dia langsung ke bawah ya. Dan di bawah ini, di balik kaleng ini kelihatan area sinyal guys. Bisa diperhatiin ini kan air ya, bekas air. Lalu dia itu biasanya masuk di bagian bawahnya ini. Dan kebetulan ini ada ciri-ciri IC apa untuk sinyal ya. Ada antena converter. Air bisa masuk dari bawah sini. Dan itulah efeknya kenapa sinyal tidak ada. Gambarnya bulat ya. Oke, kita akan copot kalengnya. Untuk pencopotan kaleng saya bantu dengan blower ya. Saya tidak menggunakan penjepit kuku karena ya mesinnya itu
tidak, modelnya kan seperti ini ya, memanjang, takutnya dia terjadi apa-apa. Jadi buka saja dengan blower, dan ini sudah terbuka ya. Untuk setelan blowernya anginnya 3, lalu panasnya hangat saja. Ya, bisa diperhatiin di area sinyal ya. Nah, ini ada beberapa IC WTR itu yang ini guys. Dia itu biasanya kecil, dan setelah saya perhatiin kode serialnya 2965. Jadi WTR 2965. IC WTR ini banyak digunakan di Xiaomi ya, terutama di chipset Qualcomm. Dan kebetulan memang Samsung J4 Plus ini kan chipset Qualcomm ya, jadi menggunakan WTR 2965. Jadi IC itulah yang harus kita ganti ya. Oke, tambahin flux, lalu siapkan blowernya. Di setelan anginnya 3, lalu panasnya 375 sampai 4 ya. Saya menggunakan blower Quick 850 analog yang KW. Ya. Kalau yang digital itu belum saya gunakan guys. Ya, tembak seperti ini. Nah, ini sudah terangkat ya. Lalu jika IC sudah terangkat, kita tinggal bersihkan di pinnya ya. Jadi ada kaki-kaki di pin. Kita rapikan dengan cara menyolder ulang. Lalu setelah disolder, dirapikan, tambahin sedikit timah gulung di ujung mata soldernya. Lalu kita solder ulang supaya timah yang ada di papan PCB atau board itu menjadi lunak ya. Karena kalau timah bawaan dari pabrik itu keras biasanya. Kita mesti satukan dengan timah yang baru. Ya, ini saya sudah ada stoknya IC WTR 2965. IC ini banyak persamaannya ya, digunakan HP-HP lain. Bisa di Oppo, Vivo, Xiaomi. Yang sering saya temui di Xiaomi ya. Ya, kita pasangkan tanpa cetak kaki ya. Jadi biasa kalau WTR saya langsung pasang begini, dan jangan sampai salah posisinya. Nah, ini saya pasang di setelan angin 3, lalu panasnya 375. Untuk tembak blower pertama jangan kasih flux. Setelah dia ngunci, kasih flux seperti ini, lalu ditembak kembali. Sesekali sambil digoyang sedikit ya. Biar rapet. Oke guys, ini jangan terlalu lama ya untuk pemasangan WTR. Setelah itu ya kita tinggal dinginkan dan dibersihkan ya. Oke, setelah pemasangan kita cek apakah konslet tidak. Jika saya balik harusnya tidak bergerak jarum. Nah, ini aman ya, tidak konslet. Karena biasanya kalau masang IC WTR tidak pas itu bisa konslet. Karena kaki di bawah IC WTR itu banyak jalur feedback. Jalur positif, kalau gabung kan konslet ya. Biasanya efeknya itu restart HP-nya. Oke, ini sudah saya rapikan dan kita nyalakan ya. Ya, Samsung J4 Plus. Nah, ini sudah saya pasangkan kartu ya. Namun biasanya adaptasi dari setelah pemasangan WTR itu kita nunggu lumayan lama ya, 1 menitan. Nah, ini kita biarkan dulu dia beradaptasi untuk mensesing ya. Oke guys, ini kurang lebih semenit dan alhamdulillah muncul ya T-cell. Jangan gagal fokus ya, tangan saya itu refleks saja. Oke guys, ini sudah muncul sinyalnya dan
kita akan cek ya, masuk pengaturan, lalu kita akan coba setting manual apakah dapat. Kalau tadi kan tidak dapat sama sekali ya, atau mental ya. Nah ini IC WTR-nya. Ya, jadi kalau sudah dapat semua operator, berarti WTR terpasang dengan bagus. Ya, alhamdulillah ya. Ini dapat semua operatornya. Namun ada sedikit yang ganjal ya. Nah, ini setelah saya coba pindah ke LTE, dia sinyal untuk jaringan data tidak muncul ya, 4G-nya. Nah, ini kalau untuk cek operator GSM ya normal ya. Wow. Jadi setelah saya aktifkan jaringan data, dia hanya E. Sinyalnya hanya E. 4G, 3G tidak berfungsi. Berarti indikasinya ini IC PA juga kena. Karena IC WTR sudah kita ganti. Dia sudah berfungsi mengontrol, nangkap semua operator bisa. Tetapi 4G, 3G-nya tidak bisa. Nah ini kita coba untuk panggilannya. Operator berfungsi dengan baik. Ya, jadi fix ini untuk IC PA, khususnya yang untuk 3G, 4G harus diganti. Wow, ini harus konfirmasi pemilik lagi nih ya. Mesti diganti. Jadi ada 2 komponen yang diganti. WTR sudah diganti, dan ini bermasalah di IC PA ya. Jadi untuk membedakan seperti itu ya. Kalau operator semua bisa ditangkap, WTR bagus. Tetapi jika sinyal 4G, 3G tidak ada, IC RF atau PA-nya yang bermasalah. Nah ini IC PA atau RF untuk 3G, 4G. Dan setelah saya lihat, saya tanyakan, stok untuk di spare part nggak ada ya di toko terdekat. Jadi saya mesti beli via online dulu. Ya. Aduh, kasihan ini yang pemilik ini ya. Makanya kesimpulan yang ingin saya sampaikan untuk pengguna gadget ya, jika masuk air selayaknya secepatnya dibersihkan ya, jangan langsung digunakan karena biasanya berimbas. Contohnya ini ya, kena air ya, pemilik bilang dijemur, direndam beras, sudah sembuh, tapi ya efeknya timbul setelah pemakaian. Oke, lain kali dilanjut. Udah imsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.